Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua di sini di channel Bang Boy MP cuy. Masih di segmen pembahasan motor lagi cuy. Jadi pada kali ini kita akan pembahasan motor sekarang yang lagi booming-boomingnya cuy ya. Terutama motor Matic ini Honda, siap-siap kalian kena hujat lagi gitu ya kan. Wah, nggak tahu kenapa ini ya, sekarang ini banyak sekali hujatan para motor-motor yang lagi pada geger terutama di sosial media, di TikTok mau di IG, di YouTube juga masih geger-gegernya sekarang cuy. Waduh, kita mau pembahasan sambil riding gitu ya kan. Gua heran juga ini cuy ya, kenapa gitu ya kan, kalau misalkan nih terutama nih produk-produk Honda kenapa kok motor-motor zaman sekarang makin ampas gitu ya kan. Beda banget sama motor-motor zaman dulu gitu. Gua juga masih bingung kenapa gitu ya kan. Apa walaupun harganya kan pasti menyesuaikan gitu kan seharusnya ya. Kalau orang itu bakal menyesuaikan dengan harga, atau mungkin produsennya itu takut kalah kompetitor gitu ya kan. Karena mungkin banyak sekali pertimbangan sebelum di launching cuy. Aduh, apalagi motor-motor Matic, terutama Vario yang pernah gua review sebelumnya, Vario 160. Nah sekarang ini lagi gempar atau geger-gegernya itu motornya Kropos cuy. Jadi sasisnya itu bisa berkaratan dan Kropos. Waduh, sangat ngeri juga ya kan. Misalkan dipakai di jalan tiba-tiba patah gitu ya, konyol gitu cuy. Ini buat pembelajaran juga ini buat teman-teman yang mau beli motor sekarang. Kalian harus wajib banget pertimbangkan beberapa aspek ke depannya gitu. Misalkan mau dipakai buat harian, mau buat gaya-gayaan, banyak sekali pertimbangan sih yang harus diperhatikan. Yang terutama yang jelas dari build quality motor-motor sekarang ya, gua gak lebih terutama sekarang yang lagi geger, gua bukan berarti harus menjelek-jelekan, bukan cuy, tapi emang gegernya seperti itu. Tapi untuk dari segi fakta mungkin harus lebih dulu cuy ya, lebih didalami. Cuman gua mau sharing aja gitu ya cuy, karena gue juga pemakai Vario 160 ya. Tahu sendiri lah, mungkin teman-teman juga pemakai motor-motor sekarang motor Honda Vario juga cuy. Bagaimana kondisi sekarang, apakah sudah Kropos, udah osteoporosis apa osteoporosis sama apa itu namanya kalau Kropos tulang itu cuy, apa belum gitu. Kalau misalkan boleh lah sharing pengalaman gitu, bagaimana sekarang ini kondisinya, apakah udah patah bahkan ya. Semoga aja sih awet gitu ya cuy. Bisa juga Kropos tersebut bisa disebabkan karena keteledoran kita sendiri ya. Mungkin kita yang kopro ya, bisa jadi ya, itu menjadi sebuah pertimbangan juga. Misalkan nih kalian udah pakai motor dan kehujan-hujanan, dan setelah itu nggak kalian bilas ya, mau nggak mau ya auto jadi ini cuy, auto berkarat nih sasisnya. Jadi saran dari saya, misalkan kalau kalian habis pakai motor buat hujan-hujanan terutama itu ya, nah segera kalian cuci cuy. Dan setelah dicuci jangan lupa ya dipanasin lah beberapa saat supaya air yang netes-netes di motor itu bisa keluar semua ya. Dikhawatirkan kalau misalkan airnya masih ngendep di bagian besi-besi motor, nah itu malah bikin motor auto berkarat, yaitu menjadi sebuah keteledoran para konsumen itu sendiri cuy. Lalu apa aja sih perihal sekarang motor-motor zaman sekarang kok rata-rata gitu ya kan, dari build quality-nya itu makin jelek, makin ya tidak seperti motor-motor zaman dulu. Ya kemungkinan besar yang jelas motor sekarang itu orang lebih tertarik pada tampilan cuy, tampilan dan juga fitur, jelas itu ya. Kalau misalkan kalian nih mau beli motor, nah itu kalian pasti melihat dari segi tampilan dulu cuy, bagaimana dari tampilannya gitu, apakah bagus atau tidak. Nah itu menjadi sebuah poin pertama. Nggak mungkin nih kalian lihat mau beli motor tapi kalian asal beli gitu, nggak melihat dari segi tampilan. Pasti itu nggak mungkin banget, karena gue sendiri sebelum gue beli motor, jelas gue sudah melihat review di YouTube, di mana-mana lah, tentang motor dari segi desain mungkin. Nah itu penting banget, karena warga Indonesia ini sukanya lebih mandang fisik gitu ya kan. Mungkin kalau warga di luar Indonesia mungkin beda cerita, tapi kalau Indonesia lebih mandang fisik cuy. Nah itu yang pertama, lebih karena motor sekarang lebih
mengunggulkan tampilan, jadi mungkin dari segi build quality tidak begitu diprioritaskan cuy. Nah kemudian yang kedua yang jelas dari segi fitur cuy, motor-motor zaman sekarang itu orang-orang lebih suka dengan fitur-fitur canggih gitu ya. Banyak lah fitur-fitur motor zaman sekarang cuy yang mungkin ya tidak begitu diperlukan ya. Selain dari fitur yang jelas, yang kedua mungkin dari dari segi performa atau power ya. Walaupun motor dengan performa tinggi bukan berarti mesin itu bisa dibilang awet cuy, tidak bisa dibilang awet. Apalagi motor-motor sekarang itu Vario udah keluar yang 160. Orang itu pasti akan membeli motor dari segi itu tadi cuy, dari power atau cc. Pasti orang lebih suka misal motor cc gua gede nih, senggol dong, gitu. Sekarang itu lebih kayak seperti itu cuy. Kemudian apalagi ya, ke selanjutnya mungkin yang ada yang lebih menarik lagi cuy. Kemudian ya itu dari konsumsi BBM ya. Walaupun sekarang ini udah full injection, pasti ya buat teman-teman lebih mencari yang lebih irit dan kenceng gitu. Sedikit mustahil tapi itu harus bisa diatasi bagi seorang produsen motor cuy. Kalau motor-motor zaman dulu itu desainnya itu unik cuy. Tapi dari build quality tidak bisa diremehkan motor zaman dulu cuy. Terutama itu motor Supra ya, dari build quality rangkanya itu kalau buat ngangkat mobil itu kuat dia cuy. Waduh gila itu kalau motor-motor zaman dulu cuy. Dari kerangkanya itu tidak bisa diremehkan. Kalau bisa buat kerangka motor zaman dulu, bisa-bisa buat pengganti dongkrak itu cuy, tangan sapater itu cuy. Saking kuatnya motor zaman dulu ya. Beda banget kalau motor zaman sekarang, mungkin kayak kayu yang udah didiamkan, dijemur, dihujankan selama 1 tahun, sehingga dipakai kehujanan lagi dia akan kropos dan lapuk cuy. Nah mungkin seperti itu motor-motor zaman sekarang ya kan. Orang sekarang pengennya lebih memilih motor yang pertama dari segi tampilan ganteng misalkan nih, dari performa mantap, fitur oke, bagus, dan pengennya lagi harganya yang murah. Waduh ini warga Indonesia banget, udah lengkap dah pokoknya ya. Pengennya itu semua, tapi dibalik itu ada pengen harga yang murah gitu. Dan overall mungkin produsen ingin untuk bisa memaksimalkan atau menyesuaikan harga dengan banyaknya fitur, ya pasti harus mengurangi sisi lain, misalkan dari build quality-nya yang dikurangin ya kan. Apalagi motor-motor sekarang itu kan 5 tahun sekali kan pasti ada generasi terbaru. Jadi mungkin pikiran dari seorang produsennya ya, misalkan ya motor 5 tahun sekali ganti, rata-rata orang Indonesia juga gitu ya. Padahal nih kan motor seperti itu kita bisa beli bekasnya, bisa awet lah. Yang diharapkan untuk kita membeli itu bukan membeli 5 tahun sekali kita beli lagi, itu tidak cuy. Melainkan kita kan beli sekali kalau bisa awet gitu ya kan. Ya paling enggak ya bisa buat anak cucu kita ya kan. Tapi yang ini kalau misalkan cuma 5 tahun, nggak sampai 5 tahun udah kayak gitu ya gimana gitu cuy ya. Ya sangat mengecewakan gitu menurut gua sendiri. Kenapa gua bilang begitu? Karena gua juga pemakai Vario 160. Jadi gua berhak dong review gitu ya kan. Bukan berarti gua pakai R15 gua nge-review begituan dibilang aja, karena kalian bisa lah scroll video gua yang lama itu, gua sudah pembahasan Vario 160. Mungkin next gua akan lihat bagaimanakah kondisinya cuy ya. Semoga aja sih nggak ada masalah cuy. Jadi itulah kenapa alasan motor-motor sekarang itu bisa dibilang motor ngampas ya, atau motor ya build quality-nya kurang. Ya mau gimana lagi, memang faktanya seperti itu ya kan. So, jadi kalian bisa menilai sendiri lah bagaimana build quality motor sekarang. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk produsennya gitu kan, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk para konsumen gitu. Takutnya kan kalau misalkan udah mengecewakan seperti ini, yang rugi bukan hanya konsumen, nama kalian juga pasti auto menjadi jelek gitu. Udah terkenal misalnya motor itu bisa dibilang motornya gini-gini, wah. Nah jadi ya bukan berarti gua menghujat gitu, bukan cuy, bukan merendahkan. Tapi yang jelas gua ini sekedar opini, bukan berarti ini menggiring kalian untuk jangan membeli itu, tidak cuy. Ini itu hak kalian, itu terserah kalian. Karena gua tahu itu adalah hak kalian masing-masing. Di sisi lain itu motor ya menurut gua keren lah, oke, fitur oke, mantap lah. Oke, see you next time dan sampai jumpa di next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga udah sore.